Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tunjukkan. Kami di sini orang Kristen nggak punya Injil Barnabas. Jadi kamu punya, bukalah. Oh, udah kalau nggak punya. Saya sudah baca berulang kali Injil Barnabas. Kabur dia. Kabur dia. Ya udah kalau nggak punya katanya. Jadi saudara-saudaraku yang mau diskusi ya, orang seberang ya, tolong jangan bawa firman-firman yang tidak diimani oleh Kristen, yang di luar Alkitab yang kami gunakan. Ya, kami tidak akan melayani kalian kalau kalian bertanya di luar Alkitab yang kami pakai. Ya, itu udah berkali-kali disenandungkan oleh Bu Winef. Ya, di luar Alkitab kami, firman-firman yang kalian bawa, kami tidak akan melayani. Ya. Siapa lagi nih? Banyak yang mau masuk ini. Al. Kepanasan. Al, selamat sore, Al. Nah, turun sendiri. Turun sendiri dia. Gitu dong. Kalau pengecut mendingan begitu. Itu lebih gentleman. Amran 2. Siap-siap Amran 2. Amran, selamat sore Amran. Selamat sore Amran. Ya, selamat sore Kak. Oke, Islam Kristen bro? Islam. Oke, ada yang mau dihempaskan? Nggak ada sih Kak, cuma kok diundang gitu, jadi ikut gabung. Kamu yang minta. Aku nggak pernah aku minta. Minta apa? Tertindis. Oh mungkin nggak Iya tertindis. Kalau gitu dibawa saja dulu ya. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melayani orang-orang di seberang dulu ya. Karena hanya ada dua tempat, memang sengaja kita buat untuk saudara-saudara kita yang ingin bertanya. Kebetulan di sini ada Bapak Pendeta yang fenomenal, yang sangat membuat orang-orang seberang kegatelan, ya. Kegatelan artinya gatel, pengen bertanya, pengen ngegaruk, kita kasih kesempatan mereka dulu ya. Oke. Effendi, selamat siang Effendi. Dia nih pantai dia nih. Effendi, selamat siang Effendi. Effendi 1, Effendi 2, Effendi. Oke, siapa lagi nih? Al kamu tadi minta naik langsung turun. Al selamat siang. Selamat siang Al. Selamat siang. Oke, selamat sore. Islam Kristen bro? Harus ditanya siang dijawab sore, gimana sih? Hah? Ya selamat sore. Itu kan hanya komunikasi salam, mau sore mau siang, yang penting disapa. Ya, Islam Kristen kamu bro, Al? Islam alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Islam ya. Sebelum dilanjutkan. Saya alhamdulillah Kristen. Sebelum dilanjutkan, Al, kamu anaknya Dani ya? Bukan, anaknya Pak Saifuddin. Oh, anaknya Pak Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin. Dia kayaknya mau minta waktu kapan Pak Saifuddin punya waktu untuk baptis dia. Silakan. Enggak, saya tadi terpesona nih. Kirain tadi ST12 tadi Charlie. Saya juga. Kalau saya bukan bilang begitu, saya bilang kangen band. Ya, ada yang mau dihempaskan, Al? Alamak, jelek sekali.
Oke, Al, boleh. ada yang mau disampaikan, Al? Oke, boleh nanya dikit aja ya. Banyak juga boleh, tapi tentang Alkitab, tentang apa saja, beliau semua makan itu semua pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Sama Oke, siapa? oke. Mau bertanya Pak Bom Bom atau mau tanya Pak Saifudin? Terserah siapa aja yang boleh jawab. Us mantap ini Pak. Woi, iya silakan. Ya, jadi pertanyaannya benar ya itu kalau Yesus tidak mengenal Kristen. Itu gimana itu? Silakan. Ini pertanyaan yang nggak perlu tahu dijawab. Apa isi kantong kamu sekarang ini? Yesus tahu segalanya. Apa yang tidak dilihat di depan, Yesus tahu apa yang terjadi. Enggak, Tahu semua. mungkin bisa dijelaskan Pak Saifuddin dari sejarah atau dari Alkitab gitu. Oh, kalau menyimpulkan Yesus tahu tidak Kristen, dia Tuhan. Tetapi memang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Yesus mengatakan kepada Ananias, pergilah ke jalan lurus. Di sana ada Siapa Pak? Saul. Ananias siapa itu? Ananias itu murid Yesus. Orang yang baru kenal Yesus. Orang yang baru bertobat dari Yahudi. Nah, tadi ada anak rohani saya namanya David Chaniogo. Itu dari Padang. Ya. Tinggal di Jakarta. Sekarang dia sudah punya mobil, sudah sekarang saya ancam dia, kamu harus menikah tahun ini. Barusan saya yang baptis dia. Gitu. Nah, itu namanya murid. Itulah Ananias, begitu kayak David Chaniago tadi. Barusan disaksikan oleh Bu Sis ini. Ya, anak rohani saya, orang Padang terima Yesus. Ya, Jadi berarti itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Ananias, gitu. Untuk pergi dan berjumpa dengan Paulus, begitu Pak. Nah, Bapak mau nggak masuk Kristen? ya, tapi katakan Yesus tidak mengenal Paulus, itu gimana itu Pak? Paulus yang nggak mengenal Yesus secara face to face, tetapi Paulus bertobat dan melihat langsung bagaimana pewahyuan atas diri Paulus sehingga dia banyak menulis sejarah kekristenan. Jangan dibalik-balik, jangan ikut kata Zuma ya. Seperti narasi Zuma. Bapak kan ikut narasi Zuma. Lama-lama nanti Bapak bilang Yesus mati dikutuk disalib. Dan lama-lama begitu. Kenapa narasi Zuma itu adalah narasi jahat. Dan dia tidak mengerti kebenaran. Oh, berarti Yesus tidak mati, Pak Saifuddin. Di kayu salib itu bukan Yesus ya? Dari mana Bapak tahu kata-kata itu? Ya, kan ada gambarnya kan, ada di salib di gereja gitu. Itu kan orang yang kayak Pak Saifuddin pakai itu gitu. Oh, Yesus mati di kayu salib. Diturunkan pada hari ketiga. Oh, berarti Tuhan Artinya mati. hidup lagi. Anda mau Hidup lagi. Aduh. Percaya nggak itu? Kalau nggak percaya, masuk neraka. Masuk neraka aja kamu. Karena nggak percaya. Apalagi mengatakan Yesus diserupakan. Cerita bohong itu semua. Tapi Kalau Bapak kenapa? mengatakan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi bukan
bukan Yesus yang mati, tetapi ada yang diserupakan masuk neraka selama-lamanya. Nggak akan keluar dari neraka. Orang kaya begitu. Yaitu yang tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu, hari ketiga, pagi-pagi hari ketiga, bangkit hidup kembali. Seperti di dalam surat ke-19 ayat 33. Kalau mau menyamakan Yesus dengan Isa al-Masih. Wassalamu ala yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ba'atsu hayya. Selamatlah ketika aku lahir, ketika aku mati, bangkit hidup kembali. Kalau nggak percaya ini, mati konyol, ngek, kekal di neraka selama-lamanya. Berarti bukan karena perbuatan amal baik, tapi percaya gitu. Iya. Mau berapa amal baikmu yang kamu butuhkan untuk masuk surga? Memang berapa hebatnya kamu? Bisa. Sekarang berapa kilogram amal baik kalau ditimbang supaya masuk surga? Kan nanti ditimbangkan amal baik dan amal buruk kan? Sekarang berapa kilo amal baik baru masuk surga? Jelasin dong berapa kilogram, jangan asal ngomong timbangan. Nanti ditimbang. Saya bersyahadat, saya bersaksi. Nggak pernah saksiin. Pernah nggak kamu bersaksi tentang Nabi Muhammad? Syahadat, bersaksi. Pernah? Pernah. Nah, itu bohong kan? Orang nggak pernah ngelihat, bilang bersaksi. Atau nggak bego itu namanya. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Memang pernah ngelihat Allahnya. Yang namanya bersaksi, saksikan. Ngelihat kayak gini nih, mata saya itu. Oh, melotot. Itu ngelihat namanya. Saya menyaksikan pertandingan bola. Itu harus ngelihat. Kalau enggak menyaksikan, itu namanya bohong. Kesaksian bohong. Sekarang amal perbuatan berapa kilo supaya masuk surga? Gak jelas kan? Katanya nanti ada timbangan. Emang timbangan digital apa timbangan biasa yang di pasar itu nimbang buah-buahan? Apa timbangannya? Oke, lanjut. Makanya jangan salah ngomong. Nanti kan saya ini ngomongnya salah nanti, marah-marah nanti sayanya. Iya, artinya gini kan, logikanya itu sekalipun saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad ataupun Allah Subhanahu wa taala, tapi saya punya keyakinan gitu Pak Saifuddin. Sama logikanya dengan udara. Kita kan tidak melihat udara, tapi kita bisa merasakan gitu. Nah, sama dengan itu. Orang menyaksikan, makanya jangan asal ngomong. Muhammad itu kan manusia, tetapi nggak pernah kalian saksikan. Tapi ngomong aja, percaya aja. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kapan ngutusnya? Ngelihatnya kapan? Orang Muhammad giliran saya ngomongin Nabi Muhammad itu kawinin bocah umur 6 tahun dibantah. Orang memang begitu, dia kawinin bocah. Nggak konsisten berbahasa dalam agama. Nanti amal perbuatan ditimbang. Giliran ditanya timbangannya berapa, nggak tahu. Seberapa amal yang ditimbang itu. Sekarang kamu ngomong tentang angin. Angin dibicarakan. Nah sekarang mau bicara apa sebenarnya, bertanya tentang apa?
masuk Kristen, tobat, terima Yesus supaya nggak kekal di neraka. Itu. Karena Iya. hanya Yesus masuk surga itu. Iya, cuman kan saya ini percaya Yesus, Pak. Cuman saya percaya Yesus sebagai nabi gitu. Karena dia Kalau kamu percaya dia sebagai nabi, itu Isa Al-Masih. Itu namanya Dede, karena dia. Tapi Isa juga bisa menciptakan, Nabi. Isa pun bisa menciptakan gunung dari tanah liat, itu kan Isa. Ya Isa, tapi kan banyak kesalahan. Kalau kamu ngomong Yesus, ya dia Tuhan. Dari mana kamu meyakini Yesus Kristus hanya nabi? Baca di Quran. kan dia sang juru selamat, Pak. Sang juru selamat untuk menuju ke Bapa gitu. Nah, salahkah jika ikut Muhammad kalau gitu, bro? nah, Kenapa lo ikut Muhammad? Kalau lu tahu Nabi Isa itu menjadi juru selamat untuk sampai Bapak, kenapa lo pilih Nabi Muhammad? Nah, dia bilang Yesus dan Isa. Ya, betul. iya, Menuju Bapa. Terus? iya, jadi saya lebih memilih untuk menyembah Bapa gitu. Bapa dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Iya. Bukan Allah Subhanahu wa Sejak taala. kapan orang Islam bilang Allah Bapa? Sejak kapan kalian panggil Allah Bapa? Iya. Mana ayatnya? Mana ayatnya Allah Subhanahu wa taala panggil Mana Bapak ayatnya Allah itu dalam Bapak? Al-Quran? Ayo. Mana ayatnya? Gue syahadat, bro, serius. Rasain kena lo. Baru dikeroyok lo. Saya sudah jawab. Tunjukkan Dalam ayat itu. Al-Quran dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nabi Muhammad bukanlah bapak dari orang-orang beriman. Hai. Kena kan? Iya, kan Yesus kan dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah gitu, Pak. Allah di Iya, surga. kenapa kau bilang gitu. Bapak Allah? Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala dipanggil Bapak di dalam Quran. Ayo. Surah berapa ayat berapa? Ayo. Itu cuma Rasain lo. logika aja gitu. Hanya logika. Iya, logika. Yesus kan berdoa juga gitu kan? Itu gimana itu Pak saya? Berdoa enggak? Kalau Habib Rizik berdoa enggak? Iya, semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berdoanya untuk mengutuk orang lain, itu Habib Rizik sama dengan Nabi kamu berdoa untuk mengutuk orang lain, tapi Yesus tidak pernah berdoa mengutuk orang. Yesus tidak pernah berdoa untuk mengutuk orang. Beda dengan Nabi kamu. Jumatan dia berdoa mengutuk orang Yahudi dan orang Kristen. Surat pertama dalam kitab suci kamu. Suratal ladzina an'amta alaihim. Satu, yang diberi nikmat. Ghairil maghdub, yaitu sesat, orang Kristen. Ghairil maghdub alaihim. Maghdub alaihim. Waladdall. Yang satu maghdub, Yahudi. Dol, Kristen. Itu surat pertama dalam kitab suci kamu sudah menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Bagaimana kamu mengharapkan bahwa nabimu berdoa baik, tetapi Yesus tidak pernah berdoa untuk kejahatan, untuk menghina, bahkan mengutuk orang. Tunjukkan saya ada doa Yesus mengutuk manusia lain. Saya masuk Islam sekarang lagi. Ada nggak Yesus mengutuk orang? Ada nggak doa seperti Habib Rizik mengutuk orang? Itu Dia turunan Habib.
Galatia 3 ayat 1 itu gimana itu? Terkutuklah orang yang disalib itu, Pak Saifuddin. Matamu baca yang baik. Woi manusia onta. Baca baik-baik. Ya baca yang Jangan lari-lari bang, jangan lari-lari bang. enggak, yang benarnya Fokus topik bang. Yang benarnya itu kayak enggak kan penjabaran dari Pak Saifuddin kan karena katanya enggak ada yang Saya tahu maksudmu itu semua, itu omongan Zuma, kamu narasikan ke saya. bukan loh. Cuman kamu itu orang sopan, tapi Zuma itu orang kasar. Cuman itu aja bedanya kamu. Kan keras kepala akhirnya. Kan kamu bertanya kan bukan untuk mencari jawaban yang benar. Enggak, saya cari jawaban yang benar ini yang logis. Ngapain ngomongin logis sama onta pelukus suntur kayak kamu? Saya jawab lebih bagus sekarang. Kalau Pak Bom jawab habis loh. Habis kamu. Pak Bom ini dia soalnya naik darah, dia cepat naik darah. Enak aja. Itu Pak Bom itu menjawab dengan senang hati, dengan kasih. Cuman sebenarnya dia nggak kesel, dia tahu pelayanan. Cuman ngakaknya itu ngeledek, itulah. Kami tahu apa yang harus kami jawab terhadap Anda semua. Kami tahu Anda hanya bertanya bukan untuk mencari kebenaran. Kalau orang mencari kebenaran, itu tadi ada anak rohani saya sekarang itu sudah punya mobil, dia miskin. Ketika ketemu saya 5 tahun yang lalu, miskin, susah hidupnya. Saya bimbing sampai dia hidup. Kenapa? Karena dia tulus mau mencari dan belajar. Dibaptis, ibunya sekarang masih Muslim. Marganya Caniago, orang Padang. Saya kasih nama David. Kamu apa maksudmu nanya begitu? Terima kasih. Tadi si David itu sukacita banget ya Abi ya. Di dalam Yesus. Sukacita banget dia. Memang ada benci saya sama orang, walaupun kata saya kasar kepada orang lain. Nggak ada kebencian. Semua karena ingin menyelamatkan orang yang tersesat itu, yang dibawa oleh nabi palsu, oleh kebodohan zaman. Tidak pernah ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Ini buku yang membuat saya masuk penjara ini nih. Tidak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak. Musa Israel, Daud, Yunus, Yusuf, Ishak. Semuanya itu orang Israel. Kalau itu. kamu belajar, kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh belajar, bukan menguji kayak begitu. Giliran saya ngomong, Yesus tidak pernah mendoakan yang jahat untuk manusia, beda dengan doa Nabi kamu. Lari ke tempat lain. Kan itu orang bukan sungguh-sungguh belajar, hanya mau menguji. Mau menguji orang, ketulusan jawaban Pak Bom itu membuat kalian itu terkutuk hidupmu. Jempalitan nabrak masuk sungai loh. No, ini tadi kan Pak Saifuddin katakan bahwa selain di luar Israel nggak ada nabi gitu ya. Ya tapi kalau di ini Pendeta Buhaira itu gimana? Yang mempercayai bahwa adanya nabi gitu. Yang bahkan dia mengetahui tanda-tanda kenabian gitu.
Nggak ada tanda-tanda kenabian itu. Dengan baik-baik tanda-tanda kenabian. Satu, Nabi itu bermukjizat. Kalau ada mukjizat nabimu di dalam Al-Quran, ini potong jari saya dan saya masuk Islam lagi, saya balik ke Indonesia. Tunjukkan ayatnya bahwa nabimu punya mukjizat. Dia menerima wahyu Al-Quran. Dari Quran, Be. Dari Quran, jangan ini. Dari Quran coba mana? Ayatnya Nabi. Al-Quran itu wahyu katanya. Itu mukjizat. Nah, Itu mujizat dia. Mukjizat saya. Mukjizat Nabi Saifuddin Ibrahim ini nulis buku. Mujizat dia membela bulan, Membela Pak. apa? Bulan. Mana ayatnya? Sabar saya. Jangan bohong. Halo. Ya, mana ayatnya tuh? Nabi Muhammad bulan ayat. Ini Bang. Buka surat ke 10 ayat 20. Surat ke mana ayatnya? Al, baca. Kisah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar 1 sampai 2. Ya, Dalam baca. riwayat kisah terbelahnya bulan terjadi ketika kaum kafir meminta Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya. Nabi Muhammad SAW. Siapa saksi mata yang melihat bulan dibelah? Nggak ada saksi pun. Itu hanya congor Muhammad. Ini orang-orang Quraisy, Pak Saifuddin. Ini di sini dikatakan orang-orang. Bohong. Kok bohong sih? Itu cerita bohong. Kalau memang betul Pak, itu udah tercatat dalam sejarah Pak. Udah tercatat dalam Di sejarah. ayat Itu bulan Al-Quran seluruh berapa? dunia. Sebentar, di ayat Al-Quran berapa? Al-Qamar ayat Al-Qamar. 1, 2, dan 3. Al-Qamar itu surat berapa? 54. Surat 54, ayat berapa? Nomor Ayat 2 berapa, dan Pak? 3. Nanti bukakan surat ke-10 ayat 20. Betapa bohongnya si Al ini. Kok bohong sih, Pak? Sebentar, kita baca dulu, tampilkan ya. Nanti Sebentar ya. bertentangan dengan ayat yang Kias saya berapa? tunjukkan. Sebentar, kias berapa? Al-Qamar. Al-Qamar itu surat berapa? Aduh, bisa salah saya. Tadi saya bilang 54. Surat Al-Qamar ayat 1. 2. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Hari kiamat makin dekat. Telah dekat Hari kiamat makin datangnya dekat. saat itu dan telah terbelah bulan. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, sihir yang terus-menerus. Maksudnya apa ini? Bulan Katanya terbelah. itu mukjizat Nabi Muhammad. Padahal Mana, itu Bu? bulan Ini kan itu hari terbelah. kiamat. Bukan Nabi yang membelah bulan. Nabimu itu Ini kan hari membelah kiamat. bulan. Belah duren. Ini hari kiamat ya, Pak ya? Enggak, itu Ini hari kiamat ya? klaim dari orang-orang Quraisy itu, dia mengatakan kepada Nabi ini adalah sihir gitu. Oh. Kalau gitu kau baca ayat 10-20. Kias 10 ayat 20 coba baca. Tidak. Pak Saifuddin. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa tadi, Pak Bom? 20. Kias 10 ayat 20. Surat apa itu, Pak? Surat Yunus ya? Yunus. Yunus ayat 20. Itu di layar. Itu di layar udah tuh. Itu di layar tuh. Surat Yunus ayat 10. Baca kencang, Pak. 10 ayat 20. Ayat 20. Ya itu udah di layar udah.
Gelap bang, gelap itu gelap. Kok mendadak jadi gelap, Pak? Iya gelap. Dia sedang Islam ya, kalau Muslim ya gelap. Kalau Kristen suatu mana yang mau dibaca Abi ini? bisa aja nih Abi nih ah. Kristen gelap. Kristen gelap Pak Saifuddin. Suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Nah, jadi sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menunggu mukjizatnya Muhammad. Muhammad sudah mati, sampai kamu sekarang ini belum pernah melihat mukjizatnya Muhammad. Kamu bilang tadi qamar wal qamar dan demi bulan terbelah. Itu bukan mukjizat. Bulan yang terbelah itu bulan separuh dibilang terbelah. Kalau itu dongeng nenek moyang saya itu lagi dimakan raksasa, itu bulan separuh. Kan bohong juga itu. Artinya bulan terbelah di situ bukan atas mukjizat Muhammad. Termasuk ayat ini. Berarti kamu tadi mengatakan bahwa bulan membelah bulan itu kamu penipu. Sedangkan ayat ini bilang Allah sedang menunggu, Nabi Muhammad sedang menunggu, kamu juga sedang menunggu mukjizat. Mana yang benar? Surat Al-Qamar ayat 2 dan 3 dengan surat ke-10 ayat 20. Itu bohong besar. Dan ayat ini, ayat yang semacam ini ada 5 ayat dalam Al-Quran bahwa Muhammad tidak punya mukjizat. Itu tanda-tanda kenabian. Kalau itu Buhairah ketika Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang dengan pamannya Abu Thalib, Iya. lalu ditegur oleh menurut sejarah itu Buhairah, itu bohong juga. Kalau pendeta Buhairah itu mengatakan bahwa Muhammad ini mempunyai tanda-tanda kenabian, saya tunjukkan tanda-tanda kenabiannya, tidak ada tandanya itu. Kenapa? Seorang nabi harus punya mukjizat. Sedangkan ayat Quran surah ke-10 ayat 20 dia tidak punya mukjizat, bohong. Lu jangan ngawur lo sama saya. Jadi surat Al-Qamar surat 54 ayat 2 dan 3 bertabrakan dengan surat ke-10 ayat 20 bahwa Muhammad tidak punya mukjizat. Lu bohong gitu loh, Mas. Ampuni saya kalau saya harus menunjukkan satu ayat saja bahwa tidak ada mukjizat Nabi Muhammad itu. Tidak ada mukjizatnya. Makanya saya berani ngomong, saya potong jari saya kalau Muhammad punya mukjizat. Berarti kamu bilang cerita tentang pendeta Buhairah itu apakah bohong ceritanya atau pendetanya yang bohong atau pendeta itu nggak ada sebenarnya atau gimana itu, Mas? bisa jadi ceritanya itu ada ataupun bisa jadi itu cerita yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya tidak mungkin seorang pendeta mengaku kalau ada orang Arab itu nabi. Sedangkan Muhammad ini adalah dari Arab. Tidak pernah ada cerita ada orang Arab jadi nabi. Sebab firman Tuhan itu tidak mungkin dipercayakan kepada orang Arab, selalu dipercayakan kepada orang Yahudi. Tolong bacakan Roma 3 ayat 1 dan 2. Roma 3 ayat 1 dan 2. Halo. Roma Cepat 3. Binar atau siapa yang membaca?
ayat 1. Roma 3 ayat 1 dan 2. Oh, dan 2. Baca. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 1 dan 2. Allah itu, saudara. Roma 3 ayat 1 dan 2. Ya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Itu ya? Ya. Ya, baca. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Itu ya? Ya, terus. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi ucapan ilahi, kata-kata ilahi hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Ini nih, ini tertulis semua nih. Ini kepada orang Yahudi semua. Nih, ini Alkitab namanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu. Tidak dipercayakan kepada orang Arab. Dan pengajaran Alkitab ini adalah pengajaran keselamatan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yohanes 4 ayat 22. Mas Saifuddin. Ya, jangan kesurupan loh. Dengar. Lu kesurupan. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad itu utusan? Memang percaya dia pedofil. Iya, Percaya Turunin nggak? itu orang. Saya turunin ntar lo. Belum apa-apa. Tunggu giliran. Sabar sedikit. Sabar Nabi, silakan Nabi. Nah, baca. Baca. Yang mana, Pak? Itu yang di biruin itu. Tanda biru. Kamu menyembah apa? Kamu. Iya, kamu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Keselamatan datang dari bangsa Arab di situ ya? Yahudi. Hah? Oh, Yahudi, saya kira Arab. Nggak ada satu-satunya nabi dari Arab ya, cuma mohon maaf ya baginda Bapak. Tapi kan orang Yahudi bukan semua orang agama Kristen, Pak. Enggak ada urusan. Sama, di Arab juga enggak semua Islam. Murid-muridnya Yesus. Di Arab juga enggak semua Islam, walaupun Nabi kalian dari Arab. Nah, rasain lo. Iya, dari Arab juga enggak semuanya itu Islam. Gini, saya kasih tahu ya. Allah saja bahkan mengatakan Muhammad itu bukan nabi untuk orang di luar Arab. Ayatnya surah Ibrahim ayat 4. Iya, surat Ibrahim. Kamu emang orang Arab, Al? Coba dibaca ke Bapak. Apa surah Ibrahim ayat 4 itu isinya? Ya, coba nih Bapak saya gedein. Belum bisa buka kamera ya Pak ya? Aduh. Di follow lah. Silakan di follow biar buka sound cam. Ayolah di follow juga, kau nggak akan mau buka cam kayak open cam seperti kawan-kawanmu. Mau lah Bu. Udahlah, yang open cam itu saya aja.
Nanti kamu Sherlock nanti. Sherlock. Oh, Nanti itu tuh. geruduk. Itu. Kalian itu nggak punya etika. Kalian tuh nggak punya mental. Nggak yang benar kebaca itu. pasang. Iya, gelap nih. Gelap. Oh, aduh, pada tua-tua semua ya. Dan Iya, kami pada tidak ini mengutus pada seorang Islam rasul semua, ini pun. muslim gelap. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Coba Bapak jelasin, kapan Nabi Muhammad bisa bahasa Indonesia coba? Iyalah, ini jelas ini apa yang dikatakan Al-Quran. Bahwa Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Sekarang Anda orang Indonesia, emang Muhammad orang Indonesia, Pak? Membunuh Yesus disalib. Mestinya ada dong kalau menurut ayat itu Nabi dari Indonesia. Yoi, biasa, harusnya ada. Itu Nabi bom. Nabi Luga. Ngeledek lagi, aduh. Ajar. Ngeledek loh. Nabi Luga katanya. Ini Nabi YouTube ini Saifuddin Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya mau bertanya. Nanti antri. Satu belum kelar, antri. Ya terus nanya apa lagi? Sudah kamu terlalu banyak nanya deh. Yo, sudah, silakan yang lain lagi, silakan. Saya mau bertanya pada Nabi Ibrahim. Apa? Yesus itu dilantik jadi Tuhan itu kapan? Tahun berapa? Gak usah ditanya itu. Itu pertanyaan Juma, dilantik. Gak usah. Masalahnya sebelum Yesus lahir itu, Yesus itu kemana? Udah. Ayo, siapa yang lantik? Biarin. Siapa yang lantik? Siapa yang lantik Yesus, coba? Siapa yang lantik? Nah, Saya tanya kamu, kan kamu yang nuduh toh? Kamu yang nuduh kan? Sekarang mana tuduhan kamu? Siapa yang lantik coba nih? Kamu ya gede, masalahnya kan gede. sebelum Yesus itu lahir, kemana Yesus itu? Kemana? Firman itu bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayo. Udah, dia sudah dapat jawaban itu dari berbagai koma. Sebelum lahir kemana? Dia sudah sebelum tahu lahir. itu. Sebelum lahir. Itu udah dijawab bersama dengan Bapak, bersama dengan Allah. Di mana? Sekarang kamu tunjukin di mana siapa yang melantik Yesus coba. Ayatnya mana? Coba. Saya mau tanya karena memang Saya tidak ada nanya kamu. Kamu kan menuduh Yesus dilantik toh? Siapa yang lantik coba? Ya makanya kan sama sekali itu Yesus itu bukan di mana-mana bang. Kalau kamu ke kantor polisi menuduh orang, kamu harus bawa bukti tuduhan kamu. Ya, sebelum kamu minta orang itu menjawab pledoinya, kamu harus memberikan bukti atas tuduhan kamu. Ketika kamu mengatakan kapan Yesus dilantik, kamu harus menunjukkan bukti siapa yang melantik. Bagaimana dilantik? Silakan. Jawab dong. Mute. Halo, Nabi Ibrahim. Iya, lanjut Pak, lanjut. Di mana? Kapan? Jadi Tuhan itu kapan? Sebelum lahir kemana? Mana tuduhan kamu? Tuduhannya mana? Buktinya tuduhan kamu mana? Bukti tuduhan. Iya, ini kan saya bicara. Nggak bisa Pak, di mana-mana harus ada bukti dari tuduhan. Nggak bisa kamu cuma asal ngomong. Makanya sebelum lahir Yesus itu kemana? Apakah dia Tuhan atau bukan? Kan sudah dijawab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu udah dijawab. Itu kan keyakinan kamu semua. Ya kamu ngapain di sini kalau gitu? Itu kan keyakinan kita justru. Bodoh kali kau. Bego kok permanen loh. Bingung gua. Dia itu sudah masuk ke banyak komal-komal
Dan pertanyaan dia itu sama. Saya ke Komal siapa? Dia nanya begitu. Nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman. Bicara teologis, mereka nggak memilikinya. Nggak nyambung. Oke. Gitu saja. Halo? Iya, Bi. Udah dengar kok. Ya, sudah. Sudah turun semua. Masih ada pasien tuh Bu Ina, banyak tuh. Iya. Tolong ya. Masih banyak ngantri di bawah, Pak. Oke. Sebentar Bu Ina, Lanjut. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.